Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pondok Tin, di program Senin seputar nanam tin. Kali ini kami akan bahas tentang komposter. Jadi kami mengajak bagi para penggiat tin, penghobi tin, atau mereka yang budidaya dengan buah tin atau pohon tin untuk memiliki komposter di kebun atau di rumahnya masing-masing. Kenapa? Karena yang pertama, kami mengajak para petani atau penghobi tanaman untuk memiliki komposter. Ternyata berdasarkan pengalaman kami ada perbedaan signifikan. Ketika bukan penghobi tanaman atau mereka yang tidak mengerti tentang tanaman kemudian mencoba untuk mengkompos, yang kami lihat dan kami alami hasilnya berbeda. Biasanya ketika kompos tersebut sudah penuh, bagi mereka yang tidak mengerti tanaman, mereka akan bingung bagaimana mengatasi kompos penuh, baik itu dari cairannya ataupun ampas dari sampah organik itu. Maka itu lebih maksimal atau lebih efisien jika yang mengkompos adalah para penghobi atau penggiat tanaman atau khususnya pohon tin, karena tidak ada bagian yang terbuang percuma. Tidak seperti mereka yang tidak mengerti tanaman, jadi dianggap bahwa cairan air lindi ataupun ampas tersebut harus dibuang di tempat yang tidak mengganggu, padahal hal tersebut bisa dikelola dan bisa menjadi nutrisi ataupun pupuk untuk tanaman. Itu poin pertama. Jadi memang kami mengajak untuk para penggiat tin agar memiliki kompos, karena bakal lebih efisien, berbeda dengan mereka yang tidak hobi dengan tanaman. Dan yang nomor dua, menurut kami ini poin yang paling penting. Jadi kenapa kita para penghobi atau penggiat itu harus mengkompos? Ternyata kejadian kebakaran pada TPA atau tempat pembuangan akhir itu semakin banyak, apalagi di musim kemarau, baik itu yang ada di Bandung, di mana diperingati sebagai hari sampah karena hampir satu kelurahan terkena longsor akibat sampah yang menumpuk di TPA. Begitupun dengan kejadian di Bantar Gebang yang belum lama ini kita lihat terbakar karena gas metana yang terdapat di tumpukan tersebut bereaksi dan akhirnya menimbulkan api. Dan jika sudah terbakar sangat sulit dipadamkan karena metana itu sifatnya reaktif dengan api. Dan jika kita mengkompos di rumah atau di kebun, otomatis sampah yang harusnya berakhir di TPA kita pangkas dan akhirnya bisa kita kelola sendiri. Dan itu tentu bisa mengurangi sampah di TPA dan pastinya bermanfaat baik itu bagi bumi maupun bagi masyarakat sekitar TPA. Itu poin nomor 2. Dan poin nomor 3, ini yang sangat jangka pendek sekali, namun kami sudah berhasil melakukannya, yaitu dengan mengkompos kita sebagai penggiat tin itu melakukan penghematan, khususnya pupuk. Karena ketika kita mengkompos, kita akan mendapatkan pupuk organik cair dari air lindi, dan air lindi itu kita proses, kita jemur sehingga
air tersebut yang awalnya bau menyengat, lama-lamaan baunya tidak terlalu menyengat dan tidak mengganggu, dan itu ternyata baik untuk tanaman. Nah, belum lagi dari ampas komposnya. Ketika kompos penuh, kita bisa olah, baik itu dengan kotak tersendiri ataupun dengan karung. Dan ketika kita olah, kita diamkan atau kita prosesnya dipercepat menggunakan mol, itu akan menjadi pupuk padat atau kita kenal dengan bokasi. Jadi dengan mengkompos sendiri dan memiliki komposter, sudah pasti kita akan hemat pupuk, dan itu tentu membuat para penggiat atau petani sangat senang. Dan poin nomor 4, dengan kita mengkompos, tentu kita melakukan tugas kita sebagai muslim yang bertakwa, karena muslimin itu tugasnya adalah memakmurkan bumi, dan dengan mengkompos otomatis bumi kita tentu akan lebih senang. Maksudnya itu ketika mengkompos kita mengurangi sampah ke TPA, gas metana berkurang, dan itu membuat gas rumah kaca pun kerusakannya tidak akan terjadi separah ini jika kita melakukan atau memiliki komposter di rumah atau di kebun. Jadi kita dengan memiliki kompos secara tidak langsung ikut memakmurkan bumi. Itu sangat visioner sekali, dan memang itu kami akui sangat berkorelasi hubungannya. Dan yang kemudian yang nomor 5, dengan mengkompos kita sebagai penggiatin atau penghobi ini menjalankan yang namanya circular economy. Karena circular economy itu lawan dari linear economy. Jadi ketika kita memiliki komposter di rumah, dari sampah organik yang kita hasilkan itu akan kita putar kembali, kita jadikan pupuk. Pupuk tersebut nanti untuk tanaman kita, dan tanaman kita itu kita konsumsi, dan itu berjalan secara sirkuler. Dan memang untuk menjadi sebuah peradaban yang maju, saat ini kita lihat konsep circular economy itu sudah dijalankan oleh negara-negara maju, dan memang kita harus memulainya dari sekarang. Maka itu kita perlu memiliki komposter. Dan poin nomor 6 berikutnya itu, dengan memiliki komposter tentu menjadi edukasi atau pendidikan minimal untuk anak atau keluarga kita. Karena secara tidak langsung pendidikan itu seringkali terajarkan bukan dari yang diucapkan, namun apa yang dilakukan. Dan dengan memiliki komposter, ketika kita sebagai orang tua membuang sampah organik ke dalam komposter, anak kita ataupun keluarga kita yang lain atau bahkan tetangga kita melihat, dan tentu itu menjadi pendidikan tersendiri. Dan harapannya mereka, anak-anak, bisa melakukannya atau menjadi ilmu tersendiri, sehingga mereka ketika besar ataupun beranjak dewasa mereka bisa melakukan apa yang kita lakukan. Itu poin nomor 6 sebagai edukasi. Dan poin ke-7, secara tidak langsung mengkompos itu sangat terkait dengan hewan ternak. Kenapa? Karena dalam mengkompos itu otomatis akan mengundang maggot atau bilatung dari lalat BSF. Dan itu jika kita mengkompos, seperti pengalaman kami, ayam-ayam di sekitar kita itu akan berkumpul di dekat komposter. Itu bisa kita
manfaatkan jika kita memang ingin beternak ayam. Komposter itu mampu menghasilkan maggot sebagai pakan ayam. Dan jika kita memiliki kolam, maggot saya pun bisa kita gunakan untuk pakan ikan. Jadi dengan mengkompos, jika kita sebagai penggiatin atau penghobitin yang memiliki hewan ternak, kita bisa sekaligus menjadi sumber pakan karena adanya maggot di dalam komposter tersebut. Dan poin nomor 8, dengan kita mengkompos, kita bisa berbagi kepada kolega kita, ataupun mungkin kita bisa menjualnya dengan misalnya dengan harga yang sangat murah di kalangan sendiri. Kita bisa kemas air lindi atau POC, dan itu bisa kita jual. Mungkin mereka ada yang hobi tanaman namun mereka belum mengerti kompos, bisa kita ajarkan sekaligus kita jual ke mereka. Tapi jika memang bisa berbagi lebih baik lagi. Itu salah satu manfaat atau poin mengkompos. Dan yang nomor 9, mungkin kita sering lihat di area umum, sebenarnya pemerintah atau negara kita itu sudah menjalankan atau mensupport atau mengeluarkan program tempat sampah, pemilihan sampah tepatnya. Mana sampah organik, mana sampah plastik, dan pembagian tersebut seringkali kita lihat tidak berfungsi. Jadi mereka membuang asal, organik atau tidak, mereka yang penting itu tempat sampah. Nah, dengan memiliki komposter di rumah atau di kebun, keluarga kita secara tidak langsung paham mana sampah organik atau sampah sisa-sisa makanan yang bisa didaur ulang atau bisa diolah menjadi kompos, mana memang sampah plastik. Ketika keluarga kita paham dan kita ajak ke area umum, mereka secara nggak langsung akan memilah dengan sendirinya. Karena alam bawah sadar mereka sudah terlatih di rumah atau di kebun, sehingga mereka akan memilah dengan sendirinya. Dan itu terintegrasi dengan program pemerintah, yaitu tentang pemilahan sampah. Itu salah satu poin penting dari komposter. Dan yang terakhir, pengalaman kami bagi kalian penggiatin atau penghobitin, tentu kalian ingin mengkonsumsi buah tin atau daun tin itu untuk menjadi lebih sehat. Dan ternyata mengkompos itu mampu membuat sekitarnya lebih sehat, karena dengan mengkompos, lalat BSF itu akan berterbangan di sekitar komposter. Dan ternyata lalat BSF itu mampu mengurangi jumlah lalat-lalat yang merugikan atau membawa penyakit di area tersebut. Jadi dengan adanya komposter dan alat BSF, area tersebut akan lebih steril dari lalat-lalat yang merugikan, dan itu otomatis membuat sekitar kita akan lebih sehat. Itu beberapa poin kenapa para penghobi tin, penggiatin, petani tin, mereka yang membudaya pohon tin, kami mengajak untuk memiliki komposter atau mengkompos di tempat tinggalnya atau di kebunnya, agar bumi kita semakin makmur. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.